Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RY dan terima kasih telah mampir ke channel ini ya. Jadi untuk video kali ini gue ingin membahas salah satu, sebentar tadi gue bikin video, ada nggak videonya? Mana nih videonya? Video yang tadi gue buat mana ya? Video tutorial yang ini. Halo semuanya, kembali lagi bersama link yang iya sorry tadi gue lagi ngetes link doang. Jadi untuk video kali ini tuh gue ingin membahas tentang anime Kimito Boku Saigo Senso dan bla bla bla, atau disingkat Kimisen atau bahasa Inggrisnya Our Last Crusade ya. Di sini gue ingin memberikan first impressive gue ya terhadap anime ini gitu. Jadi seperti yang pernah gue bahas di video gue sebelumnya beberapa minggu yang lalu, mungkin 1 bulan yang lalu, di situ gue memberikan pendapat yang mungkin sedikit tidak disukai oleh banyak orang, yaitu gue bilang anime ini akan berakhir dengan cara jualan waifu, dan di situ gue ambil kesimpulan dan memang bener-bener jualan waifu ya. Di sini setelah gue nonton episode satunya, sebelum gue lanjutin, gue belum baca novelnya sama sekali ya. Jadi di sini gue pure hanya membahas episode pertama seperti itu. Jadi bagi teman-teman nanti yang merasa takut kena spoiler, mending teman-teman nanti aja dulu baca lagi, nonton video ini, silahkan nonton dulu animenya lalu kembali ke sini. Sebelum gue lanjut, gue akan sedikit memberikan sinopsis tentang anime ini gitu. Jadi anime ini tuh bercerita tentang seorang laki-laki ya, dia tuh sekolah, habis itu dikeluarkan dari sekolah gara-gara menyelamatkan seorang cewek. Nah cewek kan lagi kan, setelah itu dia dipenjara selama 1 tahun, lalu dia dibebaskan dengan catatan untuk mengalahkan seorang cewek. Nah cewek lagi kan. Lantas dia itu minta permintaan kepada orang-orang yang memerintah dia, yaitu adalah dia ingin bersama dengan 3 orang kerabatnya yang 2 diantaranya adalah cewek. Tuh kan cewek lagi gitu, satunya teman homonya. Nah kalau misalnya kita membahas tersebut, berarti kita udah jelas cerita ini tuh sudah punya alur yang sudah akan kita ikutin kalau kita suka, yaitu adalah bercerita tentang seorang pria yang diberi misi untuk mengalahkan seseorang. Ya, dia akan mengalahkan seseorang, dan yang seseorang dikalahkan tuh cewek. Nah ya kan, kenapa gue tadi bilang cewek? Karena dominasi karakter di anime ini itu dominasinya adalah cewek-cewek yang punya sifat-sifat yang berbeda. Ini akan kembali ke fetish masing-masing ya. Jadi gue selama ini ya ngelihat karakter-karakter himedere atau karakter-karakter wanita yang kelas tinggi, misalnya tuan putri, anak orang kaya, itu kan pasti kan punya kelemahan. Dan disitulah letak dari anime ini gitu ya. Jadi seluruh karakter wanita di sini tuh kayak punya sifat-sifat imut yang akan mereka jual. Ada nanti jualan tsundere lah, ada yang nanti jualan keceriaan lah, ada yang nanti kejualan kikukan lah, dan seperti itu. Jadi pada akhirnya ini akan jadi anime dengan jualan waifu seperti yang gue sudah bahas sebelumnya. Oke lah, untuk masalah animasi gue kasih tahu ke teman-teman, ini sungguh luar biasa gitu ya. Animasinya tuh seru. Jadi gue mengatakan sebelumnya, apakah nanti animasinya sama seperti Maugakuen Futeki Gousha yang dimana satu studio? Gue katakan episode satunya sudah sangat memuaskan bagi gue dari segi animasi. Desain karakternya juga sangatlah bagus ya. Yang jadi masalah gue adalah kenapa desain karakternya terlihat sangat kurus. Gue jadi inget Code Geass sama XXX Holic gitu. Anime di masa lalu yang desainnya itu panjang kayak lidi semua gitu kan. Dan kalau kita kembali kepada tokoh utamanya, oke lah, tokoh utamanya diisi suaranya oleh Kobayashi Yusuke. Kobayashi Yusuke, ya, kalau Anda tahu Subadrun, tapi gue nggak ingin bahas Subadrun. Gue hanya ingin membahas salah satu karakter yang pengisi suaranya sama, yaitu adalah si ini nih, Kenja Nomago. Pengisi suaranya Kenja Nomago nih. Ya, Walford Scene, orangnya sama tuh, Kobayashi Yusuke. Kenapa gue ingin mengatakan hal ini? Karena ketika pertama kali gue lihat karakter Iska atau pemeran utama dari anime Kimisen, yang gue lihat tuh adalah karakter Walford Scene. Persis banget, suaranya persis, perawakannya persis, sifatnya pun persis. Jadi gue kayak lihat orang yang sama seperti itu loh. Jadi gue kalau melihat ini anime, lagi-lagi lihat karakter Kenja Nomago. Dan lagi-lagi itu anime juga dibuat oleh Silver Lane, jadi studionya sama. Sebentar, gue sebelum itu gue mau lihat itu anime tahun kapan, 2019 ya. Oh berarti anime tahun kemarin. Oke. Karena kalau gue lihat ya, emang perbandingan dari kekuatan desain itu jelas banget beda ya. Kimisen terlihat lebih memukau, karena lu tonton sendiri aja deh ya. Karena apa? Pewarnaannya lebih jelas gitu. Desainnya jauh lebih rapi. Dan yang pasti mukanya nggak mirip-mirip amat gitu ya. Karena gini, kebanyakan karakter-karakter cewek atau cowok atau dan lain-lain itu mukanya tuh kayak template gitu ya. Tahu template kan? Iya, jadi kayak rambutnya aja ganti, warna rambut ganti, atau warna matanya ganti. Sisanya sama persis, paling pengisi suaranya aja dibedain. Tahu anime yang kayak gitu? Iya,
Fate series, muka sabernya banyak banget gitu kan. Jadi gue sambil ngasih contoh anime-anime yang lain. Lantas apakah gue akan melanjutkan lagi untuk menonton anime ini? Jelas gue ingin melanjutkan kembali untuk menonton anime ini. Kenapa? Alurnya sudah jelas gitu. Alurnya itu adalah peperangan. Nanti akan ada kesatria terbaik dari masing-masing pihak. Dan gue langsung spoiler gitu. Tapi gue dapat spoiler sih ya. Ini spoiler. Jadi yang gak suka langsung skip aja ke 20 detik kemudian. Katanya nanti mereka bakal jatuh hati. Bakal saling cinta lalu bakal mencari cara untuk menyelesaikan perang ini tanpa mereka saling berlawanan. Jadi seperti itu aja. Dan kalau di episode 1 setelah gue lihat itu sudah jelas terjadi ya. Nanti MC atau Iska dalam anime ini tuh bakal nge-ship atau berpasangan dengan Alice, karakter dari MC anime ini gitu. Oke, kalau kita membahas lagi ke waifu, apakah kualitas waifunya itu bener-bener luar biasa? Ntar udah berapa menit? 5 menit. Oke, no problem ya, kita masih lanjut. Kalau kita kembali membahas waifu, sudah pasti waifu utama di sini tuh adalah Alice yang berjulukan penyihir bencana es gitu ya. Wow, namanya bener-bener luar biasa gitu. Tapi gue kembali ke awal dulu. Gue ingin melihat dulu siapa orang di baliknya. Ternyata pengisi suaranya by Amamiya Sora. Nah, ini lagi-lagi yang ingin gue bahas, anime dengan jualan waifu. Jualan waifu itu nggak cukup dengan desain, susu gede, ataupun juga sifat yang imut ya. Jualan waifu itu juga perlu pengisi suara yang benar-benar pengalaman. Dan Amamiya Sora adalah orang di baliknya gitu. Jadi pemilihan Amamiya Sora ini selain karena yang paling cocok memerankan karakter Alice, juga paling cocok untuk mendongkrak penjualan. Bro, banyak anime itu yang terdongkrak hanya gara-gara pengisi suara. Dan juga banyak anime-anime itu yang mendongkrak pengisi suara. Coba lihatlah nama dari Yukinoshita Yukinon. Anime apa yang sukses mendongkrak popularitas dari Hayami Saori hingga menjadi pengisi suara kelas atas? Hayami Saori-san selaku pengisi suara Yukinoshita itu mengatakan kalau memerankan Yukinoshita adalah puncak dari karir dia. Biarpun dia sebenarnya sudah banyak sekali memerankan karakter-karakter lain. Itu bisa dicari aja artikelnya. Gue juga udah dapat artikelnya ya. Tapi nggak bisa gue kasih karena gue lupa artikelnya di mana. Tapi itu kenyataannya. Sama seperti juga dengan Amamiya Sora. Dia adalah seiyuu berpengalaman. Sangatlah cantik. Wajahnya imut. Juga menjadi seorang penyanyi juga, ikut punya grup musik vokal juga, dan yang paling penting dia itu calon bini gua gitu kan. Yang sudah pasti dari semua kelebihan-kelebihan itu maka akan mendongkrak popularitas dari karakter yang dia perankan. Karakternya di sini adalah Alice gitu ya. Gua ngerti apa yang diingin produser. Kalau animenya tidak laku, paling nggak brand dari karakternya itu laku keras. Kita nggak usah membahas anime apa yang laku keras cuman gara-gara brand dari karakternya. Ya, gua bahas Sagiri men. Ya, lo tahu Sagiri kan? Lo tahu Sagiri? Banyak orang yang tahu Sagiri tapi nggak tahu animenya. Lo tahu cerita Ero Manga itu seperti apa? Ero Manga Sensei itu bagus apa nggak? Itu sama sekali nggak bagus, itu nggak jelas. Tokoh utamanya mukanya kayak sempak kuda tapi banyak cewek yang mau sama dia. Yang lebih parah lagi kebanyakan lolai. Kan seperti itu kenyataannya, harus teman-teman pahami gitu kan. Jadi di sini gue ingin menjelaskan hal-hal sederhana seperti itu. Dan apakah anime ini akan mendapatkan respon yang menarik dari banyak orang? Jelas responnya tuh beraneka ragam. Ada yang bilang, wah anime yang jualan waifu, wah anime musiman, wah anime yang akan mempromosikan novel. Dan itu semuanya benar. Jadi gue akan berkata itu juga benar. Karena gue yakin nih anime bakal berakhir menjadi salah satu anime yang paling sukses di musim ini. Mungkin juga di tahun ini sih. Biarpun menurut gue anime-anime lain banyak yang lebih layak menjadi anime terbaik di musim ini. Tapi nggak menutup kemungkinan Orless Crusade atau Kimi-sen adalah menjadi anime yang paling memorable. Karena menurut gue yang akan memorable itu pasti Kami-sama Hinatahi ya. Oke, itu aja sih sedikit penjelasan yang bisa gue berikan ke teman-teman. Itulah preview gue tentang anime ini. Tentu saja nanti gue akan bikin preview lagi hingga akan gue buat preview lengkapnya ketika seasonnya telah habis. Jadi bagi teman-teman yang ingin request, silahkan aja komentar aja. Biarpun gak gue balas, tapi pasti gue baca ya. Karena ngebalas satu-satu itu capek. Iya. Bagi yang nggak tahu, gue sehari bisa mendapatkan hampir 1000 komentar coy. Nggak sampai 1000 sih, bisa 5000, 6000 gitu ya. Jadi sorry banget ya buat komentarnya jarang banget gue balas ya. Bukannya gue sombong, tapi emang kalau gue balas notif gue jebol. Nanti lu balas lagi, ngebalas-balasan terus gitu. Jadi gue lebih suka diskusinya itu di Discord sama di Facebook, karena gue pasti ngebalas kalau di chat di sono. Oke ya. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga teman-teman bisa sedikit tergarami. I'm CRY and see you next time.